Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Karma Ipar yang Sengaja Menahan Utang. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya dengan intonasi tinggi. Emosi jelas sekali terdengar menyertai. Bahkan saya tahu rumah istri muda abang itu, jawab Safwan tenang. Yusuf mendengkus, merasa kecolongan. Bisa gawat jika Safwan tahu masalah yang satu ini. Dia sudah nekat mengirimkan karangan bunga padanya. Pasti bisa nekat juga menyebarkan informasi pernikahannya dengan Kirana ke pihak berwenang. Masalah laporan bos saja belum ditemukan jalan keluarnya. Sudah muncul lagi masalah baru yang membebani pikirannya. Jadi abang yang ke rumah saya antar uangnya atau saya yang ke rumah abang? Tanya Safwan tanpa memedulikan kemarahan Yusuf. Uang apa, Safwan? Saya tidak punya uang. Harus bagaimana lagi saya menjelaskan bahwa saya tidak punya uang? Saya tidak percaya, Bang. Harus bagaimana saya menjelaskan bahwa saya tidak percaya ucapan abang? Yusuf menggeram. Ia menutup telepon dengan emosi. Lesti yang mendengar kemarahan Yusuf tidak mampu menahan rasa penasaran. Ia yang sebelumnya memilih mengurung diri di kamar Alif, segera keluar. Ada apa sih, Pak? Tanyanya. Lihat pekerjaan adikmu itu, jawab Yusuf sambil menuju ke pagar. Lesti melangkah lemah mengikuti arah telunjuk Yusuf. Meskipun tidak sempurna, masih dapat dibaca kepingan huruf yang rusak karena diinjak suaminya itu. Ia dapat menyimpulkan makna potongan kata yang terbaca. Wanita itu tidak menyangka Safwan yang dulu penurut bisa berbuat hal yang membuatnya malu. Mau ditaruh di mana mukanya? Perempuan itu menghela nafas berat. Apa yang harus dia perbuat sekarang? Safwan sudah tidak bisa diajak kompromi seperti dulu lagi. Haruskah ia mengorbankan tabungannya, sedangkan keuangannya untuk saat ini sedang morat-marit? Jika sisa tabungannya digunakan untuk membayar utang, dia khawatir tidak punya cadangan guna memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi jika sikap Yusuf yang membagi uang belanja masih tidak adil seperti ini. Jangankan tabungan, koleksi perhiasan lama-lama juga bisa terkuras. Bikin malu aja, ucap Yusuf masih emosi. Itu semua salahmu. Loh, kok aku sih, Pak? Iya, kamu itu boros, sehingga tidak bisa menyisihkan uang sekolah Alif. Jadi ngutang. Mengapa sekarang senangnya mengungkit-ngungkit sih? Papa itu yang berulah, pakai kawin lagi segala. Mas kawin rumah ratusan juta. Coba kalau papa nggak bertingkah, uang itu bisa untuk bayar utang berkali-kali. Keuangan tidak akan morat-marit seperti ini. Pekik Lesti kesal. Nafasnya naik turun, wanita itu pun terpancing emosi. Pusing! Yusuf mengibaskan tangan ke udara dengan kasar, lalu melangkah pergi. Tanpa pamit ia menuju mobil dan menjalankannya ke tempat tugas. Sesampai di sana ketika turun mobil, dapat ia rasakan semua mata memandang ke arahnya, terlebih ketika melewati ruang guru. Bahkan dari ekor mata dapat ia lihat beberapa guru terlihat bisik-bisik sambil melirik padanya. Pasti mereka sedang membicarakan penampilannya yang kacau, baju yang kusut lecek, juga raut mukanya yang keruh. Laki-laki yang biasanya selalu parlente dan percaya diri itu berjalan menunduk. Ia tidak punya nyali menatap para dewan guru, apalagi menyapa seperti biasa. Malu. Melangkah lebar, ia segera masuk ke ruangan khusus kepala sekolah, lalu menghenyakan tubuh di kursi kerjanya. Pagi yang menjengkelkan, rutuknya. Yusuf segera mengeluarkan laptop. Banyak yang harus diselesaikan.
Beberapa deadline tugas kepala sekolah menunggu, akan tetapi pikirannya buntu. Ia tidak bisa berpikir dengan jernih, semua blank. Mengerjakan ini salah, itu pun salah. Otaknya dipenuhi pertanyaan bagaimana memanipulasi laporan dana BOS selama 2 tahun terakhir agar terlihat wajar. Banyak dana yang ia plotkan untuk belanja modal, akan tetapi semua fiktif. Tidak ada aset yang bisa ditunjukkan jika suatu saat sekolahnya disambangi KPK. Belanja habis pakai tidak akan menelan anggaran sebesar itu jika mau dialihkan ke sana. Biaya perjalanan dinas harus dilengkapi dengan undangan dari pihak terkait. Segera terdeteksi jika harus dimanipulasi. Biaya kegiatan sekolah, insentif dan honor guru pasti akan di-cross-check dengan warga sekolah dan komite. Sedangkan dia tidak pernah transparan selama ini. Guru-guru yang haknya ia tahan pasti tidak akan mau diajak kompromi. Yusuf mengusap rambut frustasi. Semua pertanyaan itu memenuhi kepalanya dan belum satu pun ia temukan jawaban. Karirnya kini bagai telur di ujung tanduk. Di tengah keruwetan itu handphonenya berdering. Laki-laki itu menatap layar. Nama Kirana terpampang. "Bapak hari ini ke rumah kan?" Suara manja terdengar ketika tombol hijau digulir, diikuti senyum yang dibuat demikian menggoda. "Belum tahu sayang, Bapak hari ini banyak kerjaan," jawab Yusuf mencoba tenang. Tadi malam udah gak dateng." Perempuan di seberang merengut manja. Bibirnya dibuat mengerucut. "Ya, nanti Bapak usahakan ke sana." "Yeay, Kirana tunggu. Jangan lupa permintaan Kirana ya. Love you," ucap perempuan itu sumringah mengakhiri panggilan. Yusuf memijat pelipis. Sebuah kesenangan jika perempuan cantik itu selalu menunggu kehadirannya. Akan tetapi kehadirannya kali ini harus lengkap dengan set perhiasan yang ia pesan. Akan kemana dia mencari uang untuk memenuhi permintaan perempuan itu? Waktu itu dia menyanggupi karena berpikir dana BOS bisa diambil dalam waktu dekat. Ia memukul meja. Jika saja kebijakan pengambilan dana BOS itu tidak berubah, dia tidak akan kerepotan seperti ini. Laki-laki itu merutuk. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," ucapnya malas. Seorang pegawai TU menyembul dari balik pintu. "Ada apa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Ada kiriman, Pak," jawab pegawai TU itu. "Kiriman?" Dahi Yusuf mengernyit. "Iya, Pak." Pegawai itu menyerahkan sebuah buket. Mirip buket uang tetapi isinya kertas origami yang dilipat cantik. Yusuf menerima benda itu bingung. Ada tulisan dalam lipatan origami itu. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Handphonenya berbunyi. Notifikasi pesan singkat dari Safwan. "Untuk pemanasan bang, sebelum tulisan yang lebih besar datang." Yusuf melempar buket itu ke lantai. Lesti, Kirana, Safwan, dana BOS, semua membuatnya gila. Safwan menghela nafas dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Ia meletakkan handphone di samping tempat duduk, lalu mengemas sisa bahan yang ia gunakan untuk membuat karangan bunga ala-alanya. Karangan bunga yang teramat sederhana, dengan bahan yang nyaris semuanya dimodifikasi. Tidak mungkin dia membuat karangan bunga seperti yang dijual orang ratusan ribu hingga jutaan rupiah di luar sana. Bisa-bisa besar modal nagihnya daripada nilai utangnya. Sebenarnya dia tidak ingin menempuh cara itu. Menagih utang pun diperintahkan dengan cara yang baik. Akan tetapi apa boleh buat? Melalui cara yang baik bukan hasil yang ia peroleh, melainkan caci maki dan umpatan. Lagi pula dia sudah mengingatkan Lesti dan Yusuf sebelumnya. Dan mereka memilih abai. Jadi jangan salahkan dia hanya menuntut hak. Usai mengemas, Safwan bertolak menuju rumah Mak Yati. Demi membuat karangan bunga itu, ia rela begadang dan tidak tidur di rumah Mak Yati untuk menemani Arlina.
Baru datang, Wan? Tanya Mak Yati usai menjawab salamnya. Iya, Mak, agak siang karena ada urusan, sahut Safwan santun. Masuklah, Arlina sudah menunggu, ucap Mak Yati. Ya, Mak, sahut Safwan. Arlina menunggu. Selalu kalimat itu yang diucapkan ibu mertuanya setiap ia datang. Namun Arlina sama sekali tidak menunggu. Laki-laki itu masuk dengan langkah gontai. Tampak Arlina duduk dengan berselunjur kaki di atas tikar pandan. Apakah wanita itu benar-benar menunggunya? Sapa Safwan. Bukannya menjawab, Arlina malah beranjak dan berlalu ke dapur, meninggalkan Safwan yang tertegun kecewa. Laki-laki itu menganjur nafas. Ia harus masih terus bersabar. Tidak berapa lama perempuan itu datang kembali. Tangannya menggenggam nampan berisi secangkir kopi yang masih mengebul, serta sepiring nasi uduk buatan Mak Yati. Sarapan, Bang, ucap wanita itu pelan, lalu berjongkok meletakkan bawaannya ke atas tikar. Safwan takjub, terpana atas sikap Arlina. Ia sama sekali tidak menyangka, mulutnya ternganga. Benarkah ini? Bukan mimpi. Abang sudah sarapan? Tanya wanita itu ketika melihatnya tetap bergeming. Belum. Laki-laki itu segera duduk, takut jika Arlina berubah pikiran atau membawa nampan itu kembali. Sudah lama Arlina tak acuh padanya. Disiapkan sarapan seperti ini, seolah ada kupu-kupu yang mengitarinya. Indah. Aku sudah berkemas, Bang. Sudah izin Uma, hari ini kita pulang. Masya Allah, laki-laki itu sampai lupa menarik tangan yang sedang menyuap karena demikian bahagianya. Wah, indah sekali. Terima kasih ya, Pak. Aku makin cinta. Sorak Kirana bahagia sambil mengangkat satu persatu set perhiasan yang Yusuf bawa. Laki-laki di depannya mengangguk pelan sambil tersenyum kecut memikirkan asal perhiasan itu. Beneran makin cinta? Tanya Yusuf sambil berusaha menghilangkan resah di hatinya. Ia mencoba menikmati momen bersama Kirana, melupakan segenap masalah yang menerpa sejenak. Kirana mengangguk manja. Ia menerbitkan satu senyuman termanis sangat menggoda. Artinya malam ini gak takut lagi? Yusuf tersenyum nakal. Perempuan muda itu terperangah, lalu tersenyum malu. Salah tingkah. Ia membenarkan rambut panjangnya ke samping telinga. Bapak bisa aja, ucapnya. Malam ini boleh ya? Tanya Yusuf dengan gejolak di dada. Dia sudah tidak sabar. Sejak menikah, Kirana belum mau menyerahkan diri utuh. Dia selalu merengek takut ketika Yusuf hendak mendekat lebih jauh. Selalu memohon agar pria itu mau memberinya waktu lebih lama. Deru sepeda motor yang terdengar dari pekarangan rumah menyelamatkan Kirana dari kewajiban untuk menjawab. Keduanya menoleh pada sumber suara. Siapa? Tanya Yusuf sambil menatap perempuan di sampingnya penuh tanya. Ia sudah berpesan agar Kirana tidak memberitahu ke banyak orang tentang alamat mereka, apalagi sampai datang berkunjung. Kirana tersenyum. Kita tunggu saja orangnya, biar tahu siapa, jawabnya ringan. Suara langkah terdengar mendekat. Yusuf tidak melepaskan pandangan dari muka pintu yang kebetulan belum ditutup. Entah mengapa ia merasa jantungnya berpacu lebih cepat, merasa tidak nyaman. Sejenak kemudian muncul satu sosok laki-laki berpawakan tinggi besar. Perawakannya tidak jauh beda dengannya. Akan tetapi laki-laki itu lebih muda. Ia taksir berusia 20-an tahun. Hai sayang, udah datang, sambut Kirana. Ia langsung beranjak menghampiri laki-laki itu dan memberikan ciuman mesra di pipi kanan kiri. Hai, balas laki-laki itu. Ia membalas ciuman Kirana tak kalah mesra. Dada Yusuf bergemuruh menyaksikan pemandangan di depannya. Istrinya berciuman dengan laki-laki lain dan disapa dengan panggilan sayang. Ia menatap murka. Kirana! Suaranya menggelegar. Segera ia mendekat dan meraih perempuan itu agar menjauh dari laki-laki yang baru saja tiba. Akan tetapi secepat kilat laki-laki itu menepis tangan Yusuf kasar.
Ia segera menarik Kirana ke belakang tubuh kekarnya. "Siapa kamu?" tanya Yusuf lantang. Telunjuknya mengarah pada muka si lelaki. "Aku Adit, pacar Kirana," sahut si lelaki itu santai. Namun mengguncang bagi Yusuf. Ia terpukul telak. "Pacar?" Yusuf menatap Kirana tajam, meminta penjelasan. "Iya," perempuan itu mengangguk pasti. "Apa maksud semua ini?" tanya Yusuf murka. "Ya, dia pacarku, kekasihku, laki-laki yang aku cintai." "Kirana, aku suamimu." "Ya, kukira memang sudah waktunya," jawab Kirana santai. "Apa maksud kamu? Sudah waktunya apa?" "Aku sudah dapat rumah atas namaku beserta perabotnya. Malam ini ditambah dengan perhiasan mahal. Kukira sudah cukup. Lagi pula, aku tahu kondisi bapak saat ini sedang kacau. Tidak ada lagi yang bisa kuambil. Jadi, sudah waktunya mengakhiri semua ini. Aku juga tidak mau berlama-lama lagi. Takut terseret dalam masalah bapak." "Maksud kamu apa, Kirana?" Yusuf masih tidak mengerti. "Aku tidak bersungguh-sungguh mencintai bapak. Aku akan menikah dengan Adit. Menikah dengan bapak hanya untuk mendapatkan semua ini." "Kamu keterlaluan." Yusuf mengayunkan tangannya ke arah pipi Kirana, tetapi lekas ditangkap laki-laki yang mengaku bernama Adit itu. "Jangan kasar sama perempuan, apalagi sama pacar saya." "Pacar apa yang mengizinkan kekasihnya menikah dengan laki-laki lain demi meraup harta?" tanya Yusuf berang yang menyentak tangannya yang dipegang oleh Adit. Intonasi suaranya masih tinggi. "Tetapi sayangnya laki-laki itu belum bisa memiliki sama sekali," ucap Adit terkekeh mengejek. Wajah Yusuf semakin memerah. Jadi ini alasan Kirana selalu menolak, bukan karena benar-benar takut. "Sekarang silakan bapak pergi dari rumahku," ujar Kirana. "Ini rumah saya yang beli. Tapi atas namaku. Saya akan melaporkan kalian dengan kasus penipuan." "Apa bapak yakin berani berurusan dengan polisi?" tanya Kirana mengejek. Yusuf terdiam. Benar, tidak mungkin dia berani berurusan dengan polisi. Itu sama saja membuka tabir sendiri. "Mengapa kamu melakukan ini, Kirana?" Suara Yusuf bergetar karena menahan emosi. "Mengapa saya melakukan ini? Baiklah, saya jelaskan. Bapak tahu, sebenarnya mamaku menyukai bapak lebih dulu daripada Tante Lesti. Tetapi dia culas, menjebak mama dengan laki-laki lain, lalu mengejar bapak setelah mama hancur. Tante Lesti pikir mama tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia salah. Mama tahu dan menyimpan rasa sakit itu dengan rapi. Meskipun Tante Lesti bersikap sangat baik dan royal sama mama dan aku selama ini, rasa sakit mama tidak pupus. Apalagi setelah dicerai oleh laki-laki yang disodorkan Tante Lesti. Mama ingin Tante Lesti merasakan sakitnya ditikung sahabat sendiri, susahnya hidup dan membesarkan anak tanpa suami. Sayangnya, bapak tetap tidak pernah melirik mama, malah melirikku. Sedangkan aku sudah punya pacar. Untungnya pacarku ini mau diajak kerja sama," terang Kirana. Ia menggelendot manja di tangan pacarnya. "Terima kasih ya sayang," ucapnya sambil menatap sang pacar. "Iya sayang, sama-sama. Justru kita untung. Tidak perlu beli rumah kalau menikah nanti. Kukira kepala sekolah itu sudah pasti bijak. Ternyata ada ya yang seperti ini," balas Adit sambil menatap Yusuf mengejek. Tubuh Yusuf bergetar. Nafasnya memburu. Tangannya mengepal. Amarahnya memuncak, serta-merta tangannya dilayangkan ke arah wajah Adit. Secepat kilat laki-laki itu mengelak kemudian menangkap tangan kekar Yusuf dari samping dan membawanya ke belakang. Rupanya laki-laki muda ini menguasai ilmu bela diri. "Sebaiknya bapak pergi saja," ucapnya tegas sambil mendorong Yusuf ke arah pintu.
Yusuf mendengkus. Wajahnya merah padam, murka dan malu berpadu. Namun ia meyakini diri tidak akan mampu melawan laki-laki ini. Ia tidak bisa berkelahi. Sebab itu meskipun dengan hati dongkol, ia pergi dari rumah minimalis yang direncanakan menjadi istana keduanya itu. Bukannya istana, justru kehancuran yang ia peroleh. Laki-laki itu memacu mobil dengan emosi. Kembali ke rumah yang ia bangun bersama Lesti, wanita yang ia sudah sakiti demi Kirana si penipu. Ia memukul setir merutuk atas kebodohan diri. Semua habis ia berikan untuk wanita muda itu, tetapi nihil yang ia peroleh. Setelah memarkirkan mobilnya, Yusuf menarik nafas panjang perlahan, lalu membuangnya pelan-pelan. Ia mencoba tenang sebelum masuk ke rumah. Setelah ia merasa tenang, ia melangkah gontai. Di depan pintu kembali ia menarik dan membuang nafas panjang. Suasana sepi ketika pintu terbuka. Tidak dilihatnya Lesti dan Alif. Apakah mereka sudah tidur? Yusuf melirik jam dinding, padahal masih awal. Sinetron kesayangan Lesti baru saja mulai. Yusuf membuka kamar dan kosong. Ia segera menuju kamar Alif. Mungkin Lesti di sana. Benar saja, wanita itu tampak terlelap sambil memeluk buah hati mereka yang sedang beranjak remaja. Tampak Alif juga terlelap. Yusuf berjongkok di depan sosok yang terlelap itu. Air mata penyesalan seketika banjir di pipinya. Sesenggukan dia menggenggam tangan Lesti. "Maafkan Papa, Ma. Papa hilaf," ucapnya serak. "Seharusnya Papa tidak mengkhianati Mama." Tubuh pria itu berguncang. Ia menelengkupkan kepala di atas tempat tidur. "Pa?" Lesti mengerjap karena merasa terganggu. "Ma, maafkan Papa." "Papa kenapa?" "Maafkan Papa." Lelaki itu sedikit meraung. "Shh, Alif nanti bangun." Lesti beranjak lalu mengajak Yusuf keluar, pindah ke kamar mereka. "Maafkan Papa, Ma." Sesampai di kamar, Yusuf melorot di kaki Lesti bersimpuh meminta maaf. "Maafkan Papa. Papa hilaf. Seharusnya Papa tidak mengkhianati Mama," ucapnya terseduh-seduh. "Memangnya ada apa, Pa?" Lesti bingung. "Kirana mengkhianati Papa. Dia penipu," jawabnya masih tergugu. Lesti tertawa miris. "Mengkhianati bagaimana?" "Dia tidak mencintai Papa. Dia mau menikah dengan Papa hanya karena ingin uang Papa saja." Tawa Lesti semakin lebar. "Rasakanlah sakitnya, Pa," ujarnya sinis. "Maafkan Papa, Ma," pinta Yusuf lagi memelas. "Entahlah, Pa. Tapi tenang, Mama tidak akan meninggalkan Papa." "Terima kasih, Ma. Ada satu lagi. Mohon maafkan Papa. Papa mengambil set perhiasan Mama yang asli untuk diberikan kepada Kirana." "Apa? Keterlaluan kamu, Pa." Lesti berang. Ia meronta mencoba mengurai kakinya dari dekapan Yusuf. Namun laki-laki itu memeluk semakin kencang. Lesti memiliki banyak set perhiasan, namun hanya satu yang asli. Yang lain hanya terbuat dari logam biasa dan dilapisi emas. Hanya sekedar untuk mendukung penampilan saja. Sekarang satu-satunya yang asli sudah diambil Yusuf untuk diberikan kepada Kirana. "Maafkan Papa, Ma. Maafkan Papa. Nanti kalau ada uang, Papa pasti belikan lagi." Yusuf terus memohon sambil menangis terseduh-seduh. "Kapan, Pa? Harga set perhiasan itu sangat mahal. Tega kamu, Pa. Keterlaluan." "Maafkan Papa, Ma." Yusuf semakin meraung. Pelukan ke kaki Lesti semakin ia eratkan. "Setrikakan baju Papa ya, Ma. Kemarin Papa diolok guru-guru karena pakai baju kusut," ucap Yusuf saat pagi menjelang. Ia baru saja bangun dan bersiap menuju kamar mandi. Lesti bungkam. Ia masih marah dengan apa yang dilakukan Yusuf. Pengkhianatan Yusuf sudah sangat melukainya.
Ditambah kemarin laki-laki itu mentransfer uang jatahnya kepada Kirana. Dan yang terakhir, perhiasannya dicuri untuk diberikan kepada perempuan yang ternyata hanya menipunya itu. Setelah semua habis, barulah ia datang untuk memohon-mohon. Namun, tak urung dilakukannya juga permintaan Yusuf, meski dalam diam. Setelah menyetrika baju Yusuf, wanita itu menuju dapur, menatap sarapan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ada nasi goreng seadanya. Keadaan tubuh yang lemah membuatnya mengerjakan sesuatu asal jadi saja. "Sarapan apa, Mah?" tanya Yusuf setelah selesai mandi dan berpakaian rapi. Penampilannya lebih baik, tidak lagi kusut dan lecek. Meskipun dari raut muka masih tampak gurat kacau. Alif sudah duduk di sana terlebih dahulu, sedang menyuap nasi goreng dengan telur ceplok. Segelas minuman sereal tersaji di sampingnya. "Ambilkan sarapan papa, Mah," pinta Yusuf. Ia segera duduk di samping wanita yang tetap betah tak bersuara itu. Masih setia bungkam, Lesti mengambil satu piring kosong lalu menambahkan satu centong nasi goreng dan telur ceplok. Kemudian menyerahkan pada Yusuf. Tidak lupa segelas kopi dan air putih. Terserah laki-laki itu akan minum yang mana. Ekspresinya terlihat datar dan dingin saat menghidangkan semua itu, membuat Yusuf sedikit meringis dan salah tingkah. Setelah melayani kebutuhan Yusuf, Lesti kembali fokus menyeruput susu hamilnya pelan-pelan. "Mama nggak sarapan?" tanya laki-laki itu di sela suapan. Lesti hanya diam, seolah tidak ada suara yang ia dengar. Yusuf menggaruk kepala, membuat rambutnya yang klimis jadi sedikit berantakan lagi. "Alif ke sekolah pakai apa?" Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan fokus pada putranya. "Pakai helikopter," sahut Alif sekenanya tanpa menoleh pada laki-laki itu. Anak itu masih marah karena Yusuf memukul Lesti tempo hari. Yusuf meringis merasa dicueki. Lagi, dia menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Ia menyuap nasi gorengnya dengan suasana hati yang tak nyaman. Ia marah tetapi sudah kehabisan tarik. Bertahan terasa menyakitkan, pergi saja perut lapar. "Papa berangkat dulu ya," ucapnya setelah menghabiskan isi piring dan segelas kopinya. Kembali hanya bisu yang menjawab. Pria itu berlalu gontai. Salah tingkah, malu, juga sedikit kesal menyatu di hatinya. "Alif berangkat ya, Mah?" Dari teras ia mendengar remajanya juga pamit. "Iya sayang, hati-hati ya. Ingat, kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri dulu. Dituntun saja sepedanya pas nyebrang," sahut Lesti hangat. Yusuf mengajur nafas. Ada rasa sesak di hatinya. Ketika dia pamit, wanita itu begitu dingin, diam 1000 bahasa. Namun ketika Alif yang pamit, begitu hangat ia menjawab. Kesal, ia melangkah lebar menuju mobil dengan kaki yang sedikit menghentak karena emosi tak tersalurkan. Setelah memanaskan mesin beberapa lama, ia bertolak menuju sekolah. Melaju sekitar 200 meter di jalan raya, mesin mobil kesayangannya tiba-tiba mati. Laki-laki itu mengerutkan dahi, kemudian merutuk. Bahan bakarnya ternyata habis. Beruntungnya Allah Maha Baik, mobil itu mogok tepat di samping kios BBM ini. Segera ia memeriksa dompet, dan pemeriksaan itu berakhir dengan penjambakan rambut sendiri. Terdapat beberapa lembar uang pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000-an. Jumlahnya tidak mencapai 50.000. Akan tetapi tidak mungkin mobil itu didorong. Apa boleh buat? Yusuf segera turun menghampiri penjaga kios. "Bensin Pak, 200.000, ucapnya. Sementara penjaga kios mengisi bahan bakar, ia menyiapkan kalimat untuk rencananya. "Sip, sudah Pak," ujar penjaga. "Oke," sahutnya sambil berlagak merogoh saku celana belakang. Berakting tidak menemukan apa-apa, dia pun menepuk-nepuk semua saku. "Waduh, dompet saya ketinggalan nih Pak. Boleh nggak kalau saya tinggal dulu? Nanti saya kesini lagi kok." "Wah, bukannya tidak percaya Pak. Sudah sering begitu dan nggak ada yang kembali." "Jangan samakan saya dengan yang lain Pak. Saya kepala sekolah loh, PNS. Bahkan kemarin ada yang mengaku kepala dinas, Pak." Yusuf menggaruk kepala. "Saya tinggalkan jaminan saja boleh.
Tanyanya sambil menahan muka yang memanas. Jaminannya apa dulu? Yusuf berpikir, jika KTP atau STNK mobil tidak mungkin. Dia sudah mengatakan dompetnya ketinggalan. Dengan langkah berat ia menuju mobil lalu mengambil gawai mahalnya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan HP ya Pak, boleh? Tanyanya. Ya, boleh kalau itu. Dijaga ya Pak, nanti saya ambil, ucapnya cerewet. Handphone itu sekarang barang berharga untuknya. Kalau hilang akan sulit untuk menggantinya. Iya, pasti. Saya tidak akan mengorbankan usaha saya demi beberapa juta ini, sahut penjaga kios terkesan sombong dan mengiris hatinya. Ia melajukan mobilnya perlahan. Mendekati sekolah dari jauh dia lihat para siswa dan guru berkerumun di depan gerbang. Yusuf melajukan kendaraan sedikit lebih kencang. Dia pun penasaran apa yang menarik warga sekolahnya itu untuk berkumpul. Yusuf menghentikan mobil di depan gerbang, lalu menyeruak di antara siswa. Ada apa? Tanyanya kepada para siswa. Ia tak mampu menahan rasa penasaran. Siswa yang ditanya hanya menatap diam. Ada sedikit ketakutan tergurat di wajah mereka. Ditanya malah diam, ucapnya berang. Lalu matanya menangkap apa yang menjadi pusat perhatian. Seketika ia menggeram, lalu melangkah menuju mobil, melepaskan sumpah serapa di sana. Safwan! Geramnya. Rahangnya mengeras menahan ledakan emosi. Giginya gemeletup. Segera ia mencari handphone untuk menelpon adik iparnya itu. Melepas segala angkara murka kepadanya. Namun sejenak kemudian teringat handphonenya dijadikan jaminan di kios BBM. Ia semakin emosi. Sebuah spanduk terpasang di pagar sekolah. Sebelum masuk ke sekolah, bayar hutang dulu pakai psek. Dalam kondisi seperti itu tidak mungkin dia nekat ke sekolah. Mau taruh di mana mukanya? Laki-laki itu segera berbalik arah melajukan kendaraannya menuju jalan pulang. Tolonglah Ma, Papa mohon Ma, ucap Yusuf ketika sampai di rumah. Ia duduk bersimpuh di atas kaki Lesti yang duduk di sofa ruang tamu. Papa malu Ma. Lesti terus membisu. Tatapannya sama sekali tidak mengarah pada laki-laki itu. Ia melihat pada benda tak tentu di depannya. Jika tidak segera dibayar, besok spanduk itu akan sampai ke kantor dinas, Ma. Jadi apa nasib Papa nanti? Mama juga kena pasti imbasnya. Lesti mengeraskan rahang. Ia pun marah pada Safwan. Lelaki itu memang sudah keterlaluan menurutnya. Mau dibayar pakai apa? Jawab Lesti dingin. Pakai tabungan Mama dulu. Itu untuk persiapan lahiran. Mama lahiran kan masih lama. Iya. Tapi kita tidak punya cadangan apa-apa lagi. Kalau perhiasan itu masih, ada yang diandalkan jika terjadi hal darurat. Tapi sekarang, semua ludes. Maafkan Papa, Ma. Nanti kita bisa sisihkan dari gaji tiap bulan. Gaji tiap bulan itu sudah jelas peruntukannya. Ya kita bisa berhemat, Ma. Hemat, sering juga kurang. Yusuf terdiam. Gajinya memang tidak pernah cukup. Selalu ditombok dengan uang sekolah yang dia pegang, ataupun tunjangan sertifikasi jika pas cair. Tolonglah Ma, Papa kan usahakan ganti. Ya sudahlah, sahut Lesti pasrah. Sudah tidak ada lagi jalan keluar yang bisa dia pikirkan. Mau utang lagi? Pada siapa? Teman-temannya? Jangan harap. Papa juga minta uang ya Ma. Untuk apa lagi? Nebus HP Papa tadi buat jaminan isi bensin. Berapa? 300.000. Alif pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Ma, panggilnya dari teras. Lalu duduk di kursi untuk melepas sepatu. Lesti dan Yusuf yang sedang bicara di ruang tamu bergegas keluar. Heran mendapati anak itu sudah pulang sekolah sepagi ini. Alif gak enak badan. Tiba-tiba pusing. Terus daripada keterusan, diizinkan pulang oleh Bu Guru. Terangnya ketika Lesti bertanya. Badannya panas nggak? Tanya Lesti lagi sembari menempelkan punggung tangannya ke dahi Alif. Agak panas, Ma. Ya sudah, kamu ganti baju, setelah itu tidur. Sini, Mama bantu bawa tas. Lanjutnya. Ia mengambil tas dari punggung Alif, lalu mengiring anak itu menuju kamar.
Arlina terjaga lantas keluar dari kamar dan mendapati Safwan sedang sibuk menempel huruf pada kain yang terbentang panjang. Mata wanita itu menyipit karena silau oleh cahaya lampu ruang tengah yang lebih terang dari lampu kamar. Ia melirik jam dinding, pukul 11 malam kurang seperempat. "Abang sedang apa?" tanyanya dengan wajah khas bangun tidur. Ia merapikan asal rambut yang megar berantakan. Safwan menoleh kaget. "Sayang, kamu kenapa bangun?" "Terbangun. Lihat abang gak ada, terus lampu sini terang, jadi nyari ke sini." "Tidur lagi saja sayang, masih malam." "Abang kenapa gak tidur? Lagi buat apa?" Safwan terdiam, bingung untuk menjelaskan. Lagi pula dia tidak tahu apakah Arlina mendukung caranya. Ia sedikit kelabakan ketika wanita itu mendekat lalu membaca separuh huruf yang terpasang. Laki-laki itu tidak bercerita jika dia menagih hutang dengan cara seperti ini. Lagi pula Arlina pernah mengatakan bahwa dia tidak butuh uang itu lagi, maka tidak perlu lagi ditagih. Bagaimana jika wanita itu marah dengan tindakan sepihaknya? Ia membuat spanduk ini diam-diam, menunggu istrinya benar-benar terlelap. Kalau pesan dipercetakan tentu saja mahal, maka ia susun sendiri. Mirip spanduk acara perpisahan sekolah. "Abang buat spanduk nagih utang ke Kak Lesti dan Bang Yusuf," ucapnya pelan, pasrah dan bersiap minta maaf jika Arlina marah. Dia tidak ingin hubungan mereka retak lagi. "Spanduk?" "Iya, tempo hari abang datangi lagi mereka di rumah, tetap tidak mau bayar. Jadi pagi kemarin abang kirim karangan bunga ke rumah mereka, siangnya abang kirim buket ke sekolah Bang Yusuf. Minta mereka bayar, tetap saja gagal. Hari ini mau coba tagih pakai cara ini." Arlina terdiam. Ia memindai spanduk yang dibuat Yusuf. Pola huruf yang ia buat sangat bagus. Untuk seni menulis indah, laki-laki itu memang cukup kreatif. "Nagih pakai karangan bunga, apa tidak sayang uangnya?" tanyanya. Spanduk itu tidak mahal, harga kain polos yang Safwan gunakan hanya belasan ribu per meter. Kertas warna dan lem tidak sampai 10.000. Namun kalau karangan bunganya ala-ala, dari bingkai bambu dan triplek seperti dasar mading saat kita sekolah dulu, terang Safwan. Dia tahu arah pembicaraan Arlina. Wanita itu tidak suka menghabiskan uang untuk sesuatu yang belum tentu hasilnya. Ia pesimis Yusuf dan Lesti akan membayar. Dulu saat SMA, mereka pernah satu kelompok saat lomba mading sekolah. Bukan hanya kontennya, tetapi juga desainnya. Maka saat itu berdasarkan rembuk kelompok, mereka meniru desain karangan bunga. Apa hasilnya bagus? Ini ada fotonya. Safwan menunjukkan foto dari handphonenya. Kamera yang tidak terlalu bagus menyebabkan foto itu sedikit blur. Di foto tampak lumayan bagus. Tidak tahu aslinya. "Itu bunganya pakai apa?" "Buat dari kertas krep." Arlina memperhatikan Safwan haru. Sepertinya laki-laki ini demikian menyesal sehingga begitu totalitas dalam menagih. Membuat bunga kecil-kecil untuk rangkaian karangan bunga itu tidaklah sebentar. Entah dari mana laki-laki itu belajar. "Maafkan aku ya bang," ucapnya. Ia merasa selama ini sudah keterlaluan menyalahkan Safwan. Akan tetapi jika tidak keras begitu, apa laki-laki ini akan sadar? "Maaf untuk apa? Aku merasa sudah keterlaluan selama ini." "Enggak, abang yang keterlaluan," sahut Safwan sambil mengusap sayang rambut sang istri. "Entah berapa banyak dosaku yang dicatat malaikat karena nyuekin abang. Insya Allah gak ada, sebab abang ikhlas, abang ridho. Sekarang tidur lagi gih, masih malam." Arlina menggeleng. "Nunggu abang." "Oh ya udah, abang gak lama lagi, hurufnya gak banyak. Abang gunting, aku bantuin nempel ya." "Iya." Safwan menggunting pola huruf yang sudah ia gambar dengan semangat. Arlina pun sudah kembali 100%.
maka semangat hidupnya pun sudah pulih seluruhnya pula. Setelah menyelesaikan spanduk, keduanya tidur hingga subuh menjelang. Hanya beberapa jam, tetapi pikiran tenang membuat mereka tidur dengan nyenyak. Kualitas yang baik mampu mengimbangi kuantitas yang biasa saja, bahkan lebih baik. Selepas subuh, Safwan berangkat untuk menjalankan misi, meletakkan spanduk pada pagar sebelum suasana sekolah menjadi ramai. Selalu muncul rasa tidak nyaman di hatinya setiap melakukan aksi penagihan utang dengan cara tersebut. Pasti hubungannya dengan sang kakak akan menjadi hancur. Ia menyadari itu bukan cara yang baik, akan tetapi dia hanya menuntut hak. Lagi pula, cara yang baik sudah ditempuh berkali-kali. Setelah itu, Safwan pulang kembali, menunggu hari sedikit terang untuk menjemput rezeki. Abang berangkat ya, Dek, pamitnya. Pukul 5:30 pagi. Biasanya di pasar sayur, banyak ibu-ibu pengguna jasa ojek pada jam-jam itu. Yang penting usaha. Nanti abang pulang jam berapa? Sekitar jam 8. Adek sarapan aja dulu, ada telur. Abang mau sarapan apa? Biar aku siapin. Apa yang adek siapkan pasti abang makan. Bang, Arlina bicara ragu. Kenapa? Abang ada uang. Adek pengen apa? Safwan tersenyum, mengerti kode yang istrinya berikan jika ingin sesuatu. Boleh, isikan paket kuota aku. Safwan tertawa. Iya sayang, nanti abang belikan. Mulai hari ini, seluruh penghasilan akan abang berikan ke adik lagi. Penghasilan yang kemarin sudah abang masukkan rekening, dengan sisa pegangan uang lahiran. Abang mau kasihkan ke adik, waktu itu nggak mau. Arlina tersenyum nyengir. Tiba-tiba aksi merajuknya kemarin membuatnya malu. Ya maaf, ucapnya cengengesan. Nggak usah minta maaf terus, abang yang salah. Ya sudah, abang berangkat ya. Hati-hati. Arlina mengulurkan tangan, meraih tangan Safwan, lalu mencium taksim punggungnya. Haru menelusup ke sanubari. Sudah berapa lama ia tidak mencium punggung tangan itu. Tiba-tiba sudut matanya menghangat, sesal kembali menyapa. Tak ubah Safwan, begitu rindu ia dengan rutinitas ini. Dadanya buncah oleh bahagia dan syukur. Doakan rezeki kita lancar ya. Assalamualaikum, ucapnya. Lalu segera berlalu setelah Arlina membalas salamnya. Begitu sumringah ia berangkat mengais rezeki. Senyum seolah enggan pergi dari bibirnya. Ia begitu bersemangat demi mempersembahkan hasil terbaik untuk keluarga yang saat ini berarti untuk Arlina. Pukul 8:05 ia kembali, menunggu konter pulsa buka tepat jam 8 pagi. Binar ceria begitu kentara di wajahnya ketika tiba di rumah. Sudah masuk kuotanya? Tanyanya setelah mengucap salam. Sudah, terima kasih ya bang, jawab Arlina semeringah. Rame bang. Alhamdulillah, dapat 3 penumpang, terus ongkirnya ekstra karena belanjanya banyak. Safwan menyerahkan 2 lembar pecahan 20.000 dan selembar pecahan 10.000. Alhamdulillah. Abang mau sarapan? Adek sudah sarapan? Sudah. Abang entaran, mau duha dulu deh. Ya udah. Menunggu Safwan, Arlina duduk di ruang tengah, membuka sosial media yang sudah cukup lama tidak ia kunjungi. Kemudian beberapa pesan WhatsApp juga masuk dari teman-temannya yang menanyakan kabar. Satu pesan terbaru membuatnya berhenti men-scroll. Ada apa? Tanya Safwan yang sudah selesai sholat. Arlina menyerahkan handphonenya. Safwan menganjur nafas. Rona kesal menggantikan binar kecewa di wajahnya. Arlina, kakak belum bisa ganti uang kamu. Alif sakit. Tulis Lesti disertai foto Alif yang dikompres. Safwan menghenyakan tubuhnya kasar di lantai. Sudahlah bang, biarkan saja. Kita sudah menjalankan kewajiban kita mengingatkan mereka. Kalau mereka memang berniat untuk membayar utang itu, pasti Allah akan mudahkan. Tapi kalau mereka tidak berniat, maka akan ada aja halangannya. Baik itu hanya sekedar alasan atau benar-benar aral.
Tapi Dek, Bang, terus terang aku nggak ikhlas uang itu dimakan mereka. Tapi sudahlah, cukup perjuangan kita. Jika untuk urusan sakit, lalu kita masih menagih, maka kita yang akan dicap tidak berperi kemanusiaan. Utang itu adalah dosa yang tidak terampuni. Bahkan semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang. Jika dia tidak mau melunasi, biarlah dia mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Ya sudah, sahut Safwan lesu. Arlina meraih tangan Safwan. Tadi ceria, kenapa jadi lesu? Aku jadi sedih. Perlahan lesu pada wajah yang coklat akibat selalu terpapar matahari itu mencair. Lalu Binar ceria kembali mewarnai rautnya. Bang, lihat hiasan kue ulang tahunnya, lucu kan? Ujar Arlina sambil menunjukkan gawai jadulnya pada Safwan. Iya, sahut Safwan sambil memperhatikan. Ada album kumpulan kue ulang tahun di salah satu akun Facebook. Seperti biasa, jelang tidur keduanya berbincang lebih dulu. Aku mau ambil usaha ini bang, boleh nggak? Hah? Safwan sedikit terperangah. Dia tidak menyangka jika pembicaraan istrinya mengarah ke sana. Boleh nggak? Nanti kamu kecapean. Luka kamu gimana? Lukaku insya Allah sudah nggak sakit lagi bang. Kan sudah 2 bulan lebih. Iya, tapi tetap harus dijaga. Kata orang, habis sesar itu nggak boleh capek, nggak boleh angkat berat. Insya Allah aku nggak capek bang. Aku akan takar sampai di mana batas kemampuan aku. Gak akan maksain diri dengan terima orderan banyak di luar kemampuan. Kenapa harus kerja sih? Biar abang aja yang kerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan sekedar uang, aku bosan kalau setiap hari di rumah gak ada kegiatan. Sesekali aku pengen punya kesibukan biar gak tenggelam dalam sepi. Abang kan seharian di luar. Apalagi kalau ada penumpang minta diantar ke kampung. Bisa sampai malam baru pulang, tutur Arlina. Untuk sementara ini penghasilan abang lebih dari cukup. Aku masih bisa megangin umak dan ibu meskipun ala kadarnya. Masih bisa juga menyisihkan untuk ditabung. Tapi bener, janji tidak boleh sampai kecapean dan kemaruk terima orderan banyak. Janji, insya Allah. Arlina mengangkat jari tengah dan telunjuk ke udara. Jadi, boleh? Boleh. Beneran? Arlina menatap lekat netra Safwan. Senyum bahagia terkembang di bibirnya. Enggak. Bercanda. Arlina merengut. Iya, bener. Terima kasih, ucap wanita itu. Lalu penuh binar bahagia, ia mencium pipi Safwan manja. Safwan tidak menyia-nyiakan momen. Laki-laki itu segera menarik tubuh mungil istrinya lebih rapat agar ciuman yang Arlina berikan lebih dalam. Tangannya segera meraih gawai di tangan Arlina. Sudah main HP-nya, abang kangen. Yusuf pucat pasi. 2 petugas berseragam coklat dan 1 berseragam preman menyambangi kantornya. Pak Yusuf? Sapa petugas memastikan namanya. Iya pak. Bapak ikut kami ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana biaya operasional sekolah. Tidak pak, saya tidak melakukannya. Bapak ikut saja, nanti dijelaskan di kantor, dan jika memang tidak bersalah, Bapak kami bebaskan. Sebelumnya kami akan melakukan penggeledahan tempat ini. Salah satu petugas memeriksa seluruh sudut ruangan Yusuf. Laki-laki itu pasrah. Hari sebelumnya tim audit BPK menemukan kejanggalan pada arsip laporan pertanggungjawaban keuangan miliknya. Alokasi dana pada setiap item yang tidak sesuai petunjuk teknis. Ada kejanggalan yang paling kentara yaitu terdapat penggelembungan harga di setiap item belanja. Tanda tangan pada pembayaran honor guru tidak tetap, honor kegiatan, insentif tugas tambahan atau transportasi perjalanan dinas disinyalir palsu. Tidak ada dokumentasi yang menyertai setiap penggunaan dana untuk kegiatan sekolah dan perjalanan dinas. Hal ini menyalahi aturan, selain itu menjadikan rancu apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan.
Sekolah juga tidak memiliki papan informasi terkait transparansi penggunaan dana BOS. Belum ada barang bukti yang mendukung kuat kasus ini dan lapor petugas yang melakukan penggeledahan. Ya sudah, kita perlu juga menggeledah rumah terduga. Saya tidak bersalah, Pak. Jangan bawa saya. Kita damai saja. Tinggal kesepakatan saja berapa nominalnya, sela Yusuf. Mendengar kalimat terakhir Yusuf, salah satu petugas menjadi berang. Anda mau menyuap kami, bentaknya. Anda telah merendahkan kami. Jika Anda tidak bersalah, tidak perlu takut. Kami hanya membawa Anda untuk proses penyelidikan. Jika terbukti tidak bersalah, Anda akan dibebaskan. Yusuf menciut. Ia tidak lagi banyak bicara ketika petugas menggelandangnya ke dalam mobil. Laki-laki itu menunduk, tidak lagi berjalan dengan membusungkan dada seperti dahulu. Ratusan pasang mata warga sekolah mengiringinya penuh tanya. Yusuf masuk ke mobil patroli sedangkan mobilnya diambil alih oleh petugas. Mereka menuju kediaman Yusuf. Tim audit BPK memang masih melakukan penghitungan untuk mengetahui secara pasti berapa kerugian negara yang disebabkan penyalahgunaan dana tersebut. Namun kisaran yang disebutkan tidak kurang dari 500 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Temuan paling besar adalah pada tahun kedua, jumlah yang cukup fantastis. Artinya yang digunakan untuk kepentingan sekolah hanya sebagian kecil saja. Lesti tersentak ketika mendengar sirine mobil polisi mendekati rumah mereka. Gegas, wanita itu keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Wanita itu syok ketika melihat Yusuf digelandang turun dari mobil polisi sedangkan mobilnya dibawa oleh petugas lain. "Papa, ada apa?" tanyanya tak sabar. Sosok yang ditanya hanya diam tertunduk. Kemudian salah satu petugas menghampiri wanita itu. "Ibu, kami dari pihak kepolisian," ucapnya sambil menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyelidikan kepada Yusuf. "Kami akan melakukan penggeledahan rumah ini terkait dugaan kepada suami ibu, Bapak Yusuf, tentang penyelewengan dana BOS," terang petugas. Lesti tercekat. Dia tahu hal itu. Wanita itu tidak dapat berbuat banyak ketika petugas masuk ke ruang kerja Yusuf. Ditemukan laptop dan printer pada meja kerja, juga belasan stempel toko, setumpuk nota kosong dengan model dan ukuran berbeda, ballpoint dengan berbagai tipe, merek dan warna, serta kertas yang terdapat bekas mencobakan stempel dan berbagai tanda tangan. Semua barang itu dibawa petugas dan dijadikan barang bukti. Setelah penggeledahan cukup, polisi kembali hendak menggelandang Yusuf, namun Lesti menahan. "Jangan bawa suami saya, Pak," ucapnya memelas. "Saya sedang hamil. Kasihan saya, Pak. Saya butuh kehadiran suami saya. Bayi saya juga butuh kehadiran papanya. Jika Bapak tangkap suami saya, bagaimana nasib saya? Siapa yang akan menemani saya melahirkan nanti?" Wanita itu menangis terseduh-seduh. "Maaf, Bu, kami hanya menjalankan perintah. Kami tetap harus membawa suami Ibu." "Pak, jangan pergi. Kalau Papa pergi, nanti Mama bagaimana? Siapa yang akan mengantar Mama periksa kehamilan? Siapa yang akan menemani Mama melahirkan nanti?" Lesti terseduh-seduh menarik tangan Yusuf. "Maafkan Papa, Ma. Papa juga tidak mau ditangkap. Papa nggak mau dipenjara." Yusuf limbung. Ia tidak kuat menerima kasus yang menimpanya. Laki-laki yang selalu tampil parlente itu kini menangis takut. "Kami harus membawa Pak Yusuf ke kantor kami," ucap petugas. Ia segera melepas pegangan tangan Lesti pada Yusuf. Beberapa hari berdekatan dengan penahanan Yusuf, sekolah didatangi penyidik. Data-data diminta. Guru-guru diwawancara, tidak ketinggalan siswa, komite, orang tua, dan masyarakat. Aset-aset yang tertera dalam laporan keuangan diperiksa, dan ternyata semua pembelian aset itu hanyalah fiktif. Demikian juga kegiatan sekolah. Honorarium dan insentif tidak sesuai dengan jumlah yang tertera. Markup harga juga merupakan kesalahan fatal.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Yusuf ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun sudah mengetahui resiko ini sejak lama, Lesti masih tetap syok menerima kenyataan. Pikiran wanita yang sedang mengandung itu benar-benar kacau. Berkelebat pertanyaan bagaimana dia menjalani hidup tanpa Yusuf. Bagaimana jika lelaki itu dipecat? Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana dia melahirkan tanpa kehadiran suami? Lama-lama dari tempatnya berbaring, Lesti mendengar suara mobil berhenti di pekarangan rumahnya. Gegas ia keluar, berharap petugas mengantar suaminya pulang dan membebaskan dari tuduhan. 2 orang laki-laki berperawakan tinggi besar dengan pakaian preman turun dari mobil dan menghampirinya yang sudah menunggu di depan pintu. Tidak ia temukan sosok Yusuf di antara 2 orang itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya. Salah satunya menunjukkan sebuah surat membuat wanita itu nyaris ambruk. "Sesuai hasil penyelidikan, rumah ini dan kendaraan atas nama Pak Yusuf kami sita." "Tunggu, Pak," sergahnya ketika petugas memaksa memasang stiker bertuliskan aset milik negara di depan pintu. "Tolong jangan, Pak. Kalau rumah ini disita, saya dan anak saya akan tinggal di mana?" Wanita itu memohon pilu. "Silakan Ibu meninggalkan rumah ini. Dalam waktu 24 jam kami akan awasi. Besok kami akan kembali lagi," rutuk petugas. Dan Lesti hanya bisa menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan tetapi tidak dipedulikan. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.